Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Manajemen 19L. Di sini kita akan membahas apa itu anggaran dan apa itu peramalan dalam penjualan. Sebagai perumpamaan, kami dari kelompok 2 mempunyai sebuah perusahaan dengan nama PT Kotak Jaya Indonesia. Dalam bidang usahanya, kami memproduksi dua jenis ukuran teh kotak sari manis. Yang pertama yaitu teh kotak berukuran kecil dan teh kotak yang berukuran sedang. Di sini kami menggunakan ramalan penjualan dengan tren garis lurus dengan menggunakan metode Least Square. Bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian peramalan dan pengertian anggaran. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa yang akan mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis, penjualan di tahun lalu, dan memproyeksi dari tahun lalu ke tahun yang akan mendatang dengan model matematika atau perhitungan. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau suatu organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu dengan cara sistematis untuk satu periode. Metode Least Square. Metode Least Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis berskala untuk peramalan bisnis. Metode Least Square mempunyai rumus yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana keterangannya Y adalah jumlah penjualan, A dan B adalah koefisien, dan X atau T adalah waktu tertentu dalam bentuk kode. Pembahasan selanjutnya di sini ada data penjualan teh kotak sari manis yang diproduksi oleh PT Kotak Jaya Indonesia dengan daerah penjualan Karawang dan Bekasi. Di sini tertera pada tahun 2016 PT Kotak Jaya Indonesia berhasil menjual 105 karton teh kotak. Kemudian di tahun 2017 berhasil menjual 137, di tahun 2018 170, di tahun 2019 183, di tahun 2020 berhasil terjual sebanyak 248. Slide selanjutnya yaitu distribusi dan harga jual per karton teh kotak sari manis. Untuk teh kotak ukuran sedang di Karawang dijual dengan harga Rp370.000 per karton. Sedangkan di Bekasi dijual dengan Rp390.000 per karton dengan distribusi penjualan 40%. Selanjutnya untuk teh kotak ukuran kecil di Karawang dijual dengan harga Rp350.000, sedangkan di Bekasi dijual dengan Rp370.000 per karton dengan distribusi penjualan 60%. Slide selanjutnya ini ada ramalan penjualan tren garis lurus dengan Least Square. Di sini adalah cara untuk menentukan ramalan untuk tahun kedepannya. Kemudian di sini juga tertera ada 5 tahun data penjualan. Di tahun 2016 ada 105, 2017 137, 2018 170, 2019 183, di tahun 2020 284, sehingga ditemukan titik mulai 0 di tahun ketiga, sehingga kita akan menghasilkan sigma Y, sigma X, sigma XY, dan sigma X pangkat 2. Kemudian slide selanjutnya yaitu rumus untuk mencari ramalan di tahun 2021 dengan rumus A ditambah B dikali X. A sama dengan sigma Y dibagi N, B sama dengan sigma XY dibagi sigma X akar 2
pangkat 2. Dengan A sama dengan 879 dibagi N. N itu sama dengan total datanya ya. N sama dengan 5. Kemudian dihasilkan A sama dengan 175,8. Kemudian untuk B sama dengan 404 dibagi 10, sehingga B sama dengan 40,8. Sehingga ditemukan untuk ramalan 2021 sama dengan 175,8 ditambah 40,8 dikali 3 sama dengan 298. Jadi, ramalan penjualan teh kotak sari manis pada tahun 2021 sebesar 298 karton. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk anggaran penjualan pada tahun 2021. Sebelumnya, di sini ada data penjualan pada akhir tahun 2020, yaitu jumlah teh kotak sedang sebanyak 248 unit dengan harga 370.000. Untuk jumlah teh kotak kecil ada 248 unit dengan harga 350.000. Perusahaan menargetkan penjualan untuk setiap produk sebesar 20% dan harga penjualan dinaikkan sebesar 20% pada tahun 2021. Penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2021 untuk kedua jenis produk ini adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan 2020. Selanjutnya langsung saja kita mengalihkan untuk jumlah unit dengan harga jual. Dari data penjualan teh kotak sari manis pada tahun 2020, untuk penjualannya itu sebanyak 248 karton dan harga jualnya 370.000. Jadi untuk teh kotak sedang itu ada jumlahnya 91.760.000. Untuk teh kotak kecil terjual 248 karton juga dan harga jual per kartonnya itu ada 350.000. Jadi jumlah penjualan teh kotak kecil yaitu 86.800.000 dan jumlah penjualan teh kotak sari manis pada tahun 2020 itu mencapai 178.560.000. Selanjutnya itu kita mulai untuk menghitung penganggaran penjualan teh kotak manis. Nah, untuk teh kotak sedang itu diketahui penjualan unit tahun 2020 sebanyak 248 dikali 120%, hasilnya yaitu 298 unit. Nah, untuk penjualan unit pada tahun 2021 pada bulan Januari yaitu 290 unit dikali 10% sebanyak 30 unit. Maka seterusnya untuk bulan Februari dan Maret dikali Februari itu 5% dan Maret 15%. Dapat diketahui harga jual tahun 2020 untuk teh kotak sedang sebesar 444.000. Dan untuk teh kotak kecil sama yaitu penjualan pada tahun 2020 sebanyak 248 unit dikali 120% yaitu hasilnya 298 unit. Dan penjualan untuk bulan Januari, Februari, Maret 2021 yaitu dikalikan dari 298 unit dikali 10% untuk bulan Januari, 5% untuk bulan Februari, dan 15% untuk bulan Maret. Dan harga jual pada tahun 2020 untuk teh kotak kecil diketahui mencapai 420.000.